Sudah 1 jam ini, jalanan di kota macet total, di mana ada Pak Maman yang sedang mengendarai mobil bersama dengan istri dan anak gadis kecil satu-satunya, yaitu Naura. Mereka hendak pulang ke rumah setelah malam itu menghadiri acara keluarga di sebuah gedung yang bernama Gedung Berindang. Macet banget ini, Pak. Ada apa ya? Tanya Bu Maman, istri Pak Maman. Gak tahu lama. Sabar aja dah, jawab Pak Maman. Naura, gak apa-apa kan macet gini? Tanya Bu Maman lagi. Tapi, Naura diam saja tidak menjawab pertanyaan itu. 7 hari yang lalu di Gedung Berindang, seorang anak gadis kecil terjatuh dari lantai 5 gedung itu. Mama, Papa, kalian gak lihat di luar jendela itu? Tanya Naura tiba-tiba. Ada apa Naura? Gak ada apa-apa kok, jawab Bu Maman. Iya gak ada apa-apa. Memang kamu lihat apa? Tanya Pak Maman. Itu Pak, ada anak kecil di luar mobil, kata Naura. Tepat di sebelah Pak Maman terlihat ada anak gadis kecil yang wajahnya murung, melihat dengan tajam mata Pak Maman. Tapi, Pak Maman tidak bisa melihatnya. Anak kecil itu terlihat menangis sedih, seperti sedang meratapi sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya anak itu baru saja kehilangan sesuatu. Gak ada apa-apa kok Naura, udah kamu tidur saja. Sudah malam, nanti kalau sudah sampai rumah, dibangunin ya, kata Pak Maman menasehati Naura. Singkat cerita, 1 jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di rumah. Naura, kita sudah sampai rumah, kata Bu Maman membangunkan Naura. Suara anak gadis kecil yang tadi menangis itu terus-menerus terdengar. Baru juga Naura bangun dan turun masuk ke halaman rumahnya. Ia terkaget-kaget melihat ke arah pintu rumah. Papa, itu anak kecil cewek yang tadi itu ada di depan pintu rumah kita, Pak, kata Naura. Apa sih Naura? Gak ada apa-apa kok, kata Bu Maman. Ada itu Mama, dia lagi nangis sendirian di depan pintu rumah Mah. Kenceng banget suara nangisnya, kata Naura. Naura, mana ada sih? Itu cuma imajinasi kamu aja kali. Udah ayo kita masuk ke dalam rumah, lanjut Bu Maman. Mereka bertiga masuk ke rumah, lalu tidak lama kemudian, mereka bertiga masuk ke dalam kamar masing-masing untuk segera tidur. Baru saja Naura masuk ke kamarnya. Ia melihat seorang anak gadis kecil yang sedang tidur di atas kasurnya. Pergi kamu, pergi, jangan ganggu aku, teriak Naura. Bu Maman mendengar suara teriakan Naura. Ia segera masuk ke dalam kamar Naura. Tapi ternyata Naura tidak ada di sana. Kamar itu rapi dan tidak ada yang menghuni sejak 7 hari yang lalu. Bu Maman melihat ke sekeliling kamar Naura, melihat bingkai foto Naura. Kemudian ia teringat akan anak gadis kecil satu-satunya itu. Bu Maman mendadak menangis mengingat akan hal itu. Bu Maman dan Pak Maman rupanya sering merasa kangen dengan Naura dan sering beranggapan bahwa Naura masih ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka membuat percakapan seolah-olah mereka sedang mengobrol dengan Naura. Naura sering kali mencoba menampakkan dirinya, menangis dan berteriak di dekat kedua orang tuanya. Termasuk kejadian tadi saat macet total. Naura muncul di sebelah mobil Pak Maman, lalu muncul di depan pintu rumahnya, dan berteriak dari dalam kamarnya. Naura sedih, ia menangis dan berteriak dengan sangat kencang. Tapi kedua orang tuanya seolah tidak ada yang memedulikan Naura pada saat ini. Meskipun sebenarnya orang tua Naura sangat terpukul dengan kejadian itu. Ya, kedua orang tua Naura pergi ke Gedung Berindang tadi malam untuk
untuk memperingati kejadian 7 hari yang lalu. Kejadian yang tidak akan dilupakan oleh orang tua Naura yang tidak menjaga Naura dengan baik, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan oleh orang tua Naura. 7 hari yang lalu di Gedung Berindang, seorang anak gadis kecil terjatuh dari lantai 5 gedung itu. Anak gadis kecil itu meninggal di tempat. Naura adalah namanya.